Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadanti, NIM B5221843. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya pilih untuk memenuhi tugas manajemen kemitraan. Jadi di sini jurnal yang saya pilih yaitu metode strategi kemitraan pada lembaga pendidikan Islam di MAN 2 Mataram. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu pertama definisi kemitraan dan pendidikan Islam, yang kedua proses strategi kemitraan di MAN 2 Mataram, yang ketiga yaitu model, pola, tujuan, proses kemitraan pada MAN 2 Mataram, yang keempat visualisasi kemitraan, dan yang terakhir tujuan dan sasaran kemitraan. Definisi kemitraan menurut Hafsah tahun 2000, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Jadi definisi di sini yaitu kemitraan memiliki tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua pihak dan saling menguntungkan. Adapun definisi dari pendidikan Islam yaitu menurut Abuddin Nata tahun 2009, pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbiasa terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi definisi pendidikan Islam di sini yaitu bahwasannya pendidikan Islam ada peserta didik yang dididik sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu strategi kemitraan. Strategi kemitraan ini ada 4 poin, yaitu akuntabilitas, relevansi, kualitas, dan otonomi kelembagaan. Nah, di sini ada sikap akuntabilitas yaitu bermakna berbasis kebutuhan masyarakat partisipasi dalam pengelolaan dan merasa memiliki. Maksudnya yaitu masyarakat didik yang berada di MAN 2 Mataram ini merasa memiliki atas pengelolaan terhadap pendidikan Islam di Mataram. Nah, untuk relevansi itu lebih tertuju kepada ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan budaya dan moral, lebih mengutamakan atau lebih mengasah life skill terhadap peserta didik di MAN 2 Mataram. Yang ketiga yaitu kualitas, penggerak mutu pendidikan yang didukung sarana prasarana SDM dan manajerial berkualitas. Jadi kualitasnya itu dengan adanya kemitraan ini mengacu pada kualitas pendidikan Islam tersebut, yaitu adanya sarana prasarana yang baik, sumber daya manusianya yang memiliki skill dan bakat yang terpendam, kemudian diasah menjadi peserta didik yang kreatif. Nah, yang terakhir yaitu otonomi kelembagaan. Otonomi kelembagaan di sini bagaimana peserta didik itu mempunyai progres dari belajar tersebut, yaitu dapatnya penghargaan atau prestasi yang diraih. Nah, model, pola, dan tujuan kemitraan. Modelnya yaitu ada keunggulan, kualitas, berdaya saing, berkelanjutan. Apa sih yang dimaksud dengan keunggulan? Yaitu peserta didik berada di posisi unggul dari sekolah-sekolah lain, ya, memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding sekolah lain, berdaya saing, mempunyai daya saing yang tinggi terhadap sekolah lain, dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat itu saja, tetapi berkelanjutan sampai nanti dan generasi-generasi selanjutnya. Kemudian pola yaitu ada kerjasama dengan pelanggan, kerjasama dengan pemasok, kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya kemitraan, kerjasama dalam pengembangan. Kemudian ada tujuan, yaitu tujuannya apa sih dari model dan pola tadi?
yaitu saling menguntungkan antara dua pihak, antara pihak pondok pendidikan Islam itu dan pihak luar. Kemudian tercapainya tujuan khusus. Jadi dari tujuan mereka berdua atau dua pihak itu apa? Kemudian kebersamaan dan kepercayaan yang lebih penting. Nah, kemudian ada visualisasi kemitraan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, menumbuhkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai ajaran agama bagi warga madrasah. Jadi di sini tuh bagaimana warga madrasah ini memiliki pengalaman atas nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan iman dan takwa. Jadi di sini tidak hanya unggul dalam bidang teknologi atau pelajaran umum, tetapi tetap mengedepankan pendidikan agamanya. Jadi belajar agama tetap, namun tidak tertinggal oleh teknologi. Dan yang ketiga, membudayakan lingkungan belajar dan bekerja yang berorientasi pada perubahan. Jadi adanya lingkungan belajar yaitu belajar bersama yang berorientasi pada nantinya perubahan. Jadi setelah berusaha akan ada progresnya nyata atau tidak. Kemudian yang keempat itu mewujudkan madrasah yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada semua lapisan masyarakat. Jadi setelah adanya kemitraan ini berharap akan mencetus alumni yang memiliki kelebihan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada tujuan dan sasaran kemitraan. Ini yang terakhir. Jadi tujuannya ada 3, yaitu mengelola kerja dan organisasi. Yang kedua mengelola manusia. Dan yang ketiga mengelola produksi dan organisasi. Jadi mengelola kerja dan organisasi yaitu mengelola sistem organisasinya seperti apa, manajenya seperti apa. Yang kedua itu mengelola manusia, sumber daya manusianya itu seperti apa, apakah jumlah manusianya itu memadai atau cukup atau tidak. Terus manusianya itu bisa diajak bekerja sama atau tidak. Yang ketiga itu mengelola produksi dan organisasi. Jadi tidak hanya mengelola organisasi aja, namun produksi pun harus dikelola. Kemudian ada sasarannya, yaitu manajemen harus memastikan organisasi berjalan dan dikelola. Jadi orang yang memanage kemitraan ini atau memanage sistem ini harus memperhatikan dan memastikan sistemnya ini, organisasinya ini berjalan atau tidak. Yang kedua, manajemen mencapai tujuan dengan mendayagunakan sumber daya manusia. Tidak hanya memperhatikan perjalanan organisasinya, namun sumber daya manusianya juga perlu diperhatikan, apakah manusianya ini layak atau tidak. Kemudian produksi mengacu pada organisasi yang outputnya nyata, termasuk produksi jasa pendidikan. Itu. Jadi itulah presentasi tentang jurnal yang saya sampaikan. Nah, jadi jurnal yang berjudul Model Strategi Kemitraan pada Lembaga Pendidikan Islam di MAN 2 Mataram. Kesimpulannya adalah bahwa proses strategi kemitraan ini yaitu tujuannya untuk membudidayakan produksi yang ada, kemudian mencetak alumni-alumni pada MAN 2 kemitraan ini menjadi alumni yang bisa melayani masyarakat, kemudian bisa berprestasi dan tidak hanya mengutamakan nilai ajaran agama, namun tetap memperoleh prestasi dalam teknologi. Ya, itulah demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.